Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'. Puji syukur kehadirat Allah. Salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembelajaran terkait mata pelajaran bahasa Arab pada bab 5 yang merupakan bab terusan ataupun bab lanjutan dari bab 4 yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang al-unwan. Kemudian bab ini, bab 5, membahas tentang al-bait, ya, ataupun disebut dengan rumah. Jadi bab ini membahas tentang rumah dan isinya, ya, rumah dan isi rumah tersebut. Baik, langsung saja kita mulai. Nah, ini yang pertama adalah unzur wa qra' wa'id, ya, artinya lihatlah dan bacalah dan ulangi al-mufradat kosakata. Al-urfu fil baiti, ya, artinya ruangan di dalam rumah. Yang pertama ghurfatul mudzakarah, yang artinya ruang belajar. Kemudian kemudian ghurfatun naum, yang artinya ruang tidur. Ghurfatul akli, ruang makan. Ghurfatul maktab, ruang kantor, ya, ruang orang tua dalam mengerjakan tugasnya biasanya. Kemudian ghurfatul julus, ya, ruang untuk duduk ataupun biasa kita sebut dengan ruang tamu. Selanjutnya al-hammam, yang artinya kamar mandi. Nah, kemudian al-hadiqah, artinya kebun ataupun taman rumah. Selanjutnya ada al-matbakh, yang artinya dapur. Ini merupakan ruangan-ruangan yang ada di dalam suatu rumah. Selanjutnya mazmunul ghuraf, yang artinya isi ruangan. Nah, ini merupakan mufradat yang membicarakan ataupun membahas tentang isi dari ruangan-ruangan yang ada di rumah tersebut. Yang pertama ada birkatun, yang artinya kolam. Takwim, artinya kalender. Hatif, telepon. Tilfazun, televisi. Khizanatun, lemari. Raf, rak. Sarir, ranjang. Syai, teh. Syajaratun, pohon. Syurfatun, balkon. Sabunun, sabun. Sahnun, piring. Ma'un, air. Ma'idah, meja makan. Maktabun, meja. Malbasun, baju. Mirhaut, toilet. Mirsamah, pensil. Kemudian selanjutnya ada ruz, artinya nasi. Zahrah, artinya bunga. Zahriyah, vas. Sa'ah, jam. Surun, pagar. Sirwalun, celana. Surah, artinya gambar. Faksun, faks. Qalam, artinya pena. Qahwah, kopi. Kursiun, kursi. Kitabun, buku. Misbahun, lampu. Mighrafatun, gayung. Maqlamah, tempat pena. Mil'aqah, garpu. Mindadah, meja tamu. Wisadatun, bantal. Nah, ini merupakan kosakata ataupun kata-kata yang kita akan pakai nanti pada isi ruangan yang ada pada ruangan rumah kita. Selanjutnya di sini tadrib awal imla al-faragh bima'na munasib. Artinya tuliskan, ya, makna dari kalimat yang sudah ada ini. Misalnya ma'un artinya apa? Ini kita tahu artinya, kemudian kita tuliskan. Ya, ma'un adalah air, kemudian khizanah, lemari. Malabis artinya baju, kemudian syurfah. Nah, syurfah apa tadi? Ya, syurfah artinya balkon. Nah, balkon, syurfah. Kemudian wisadatun, bantal, dan seterusnya. Nah, ini kita tuliskan semuanya, ya. Sa'ah, jam. Takwim, kalender. Kemudian hammam, kamar mandi. Hadiqah, apa tadi?
lemari, ya, kemudian birkah, kolam. Nah, kemudian kita lanjutkan. Di sini tadrib 2 juga disuruh untuk kita menuliskan, ya, apa yang ada di dalamnya. Misalkan ghurfatul julus ada min dhadah, dan lain seterusnya. Kemudian pada tadrib 3, ya, tadrib salis itu ikhtar as-sahih mimma baina qasmaini. Artinya pilihlah salah satu jawaban yang benar di antara jawaban yang ada di sini. Nah, ada 3 jawaban. Jadi kita perlu memilih satu jawaban yang paling benar, ya kan? Nah, misalnya al-ma'u wasabun fi. Nah, fi mana? Ya, artinya air dan sabun itu berada di mana? Apakah di ghurfatul julus, ghurfatul naumi, atau hammam, kamar mandi, ya? Ghurfatul julus ruang duduk, ghurfatul naum kamar tidur, al-hammam kamar mandi. Ya, di mana? Air dan sabun itu berada di mana? Tentunya di hammam, di kamar mandi. Maka hammam ini menjadi pilihan jawaban yang benar. Nah, jadi dua pilihan lainnya adalah salah. Begitu juga soal yang kedua, ya, malabis. Nah, malabis ini baju ada di mana? Apakah di khizanah, lemari, atau haid, dinding, atau al-maidah, jendela? Di mana? Tentu di khizanah. Silakan nanti kita mengisi ataupun memilih jawaban yang benar di antara jawaban yang ada ini. Berikutnya ada tadrib arba, ya. Artinya latihan yang keempat. Di sini ikhtar as-sahih min baina ikhtiyarat. Ya, artinya pilihlah salah satu jawaban yang benar, ya. Nah, di sini ada ABCD-nya, pilihan ganda. Tentunya kita harus menentukan mana jawaban yang benar. Misalkan nomor 1 fi ghurfatun naum, ya, di ruang tidur ada apa? Apakah ada al-maidah, ya, meja makan, atau sirwal, celana, mighrafah, atau wisadah, ya, bantal. Tentu di ruang tidur ada bantal. Kemudian fil ghurfatul julus. Fil ghurfatil julus. Nah, di ruang duduk, apakah ada ma'un air, atau sabunun sabun, min dhadah, atau sur, ya, surun. Tentu ada min dhadah, ya, yaitu meja tamu. Kemudian selanjutnya fil matbakh, ya, ada birkah, kolam, atau ruz, nasi, wisadah, bantal, atau zahriyah, ada vas bunga. Tentu di dapur itu ada nasi. Jadi B jawaban benar. Kemudian selanjutnya fil bait, ya, fil baiti al-matbakhu, atau fil baiti ghurfatul julus, atau fil baiti ghurfatul maktab, atau fil baiti al-masjid. Nah, tentu jawaban yang benar adalah A, ya, fil baiti al-matbakh. Kemudian selanjutnya nomor 5, fi ghurfatul mudzakarah, ya, di ruang belajar. Apa ada yang kita temui di ruang belajar? Apakah maktab, meja, atau syajarah, pohon, atau sarir, ya, ranjang atau tempat tidur, atau wisadah, bantal? Tentu di meja ataupun di ruang belajar tentu ada meja, ya, tentu ada meja. Selanjutnya fi ghurfatil akli, di ruang makan, ya. A itu ada mirsama, B maidah, malbas, dan D ada birka. Jawaban yang benar adalah maidah, ya, meja makan. Karena di ruang makan, ya, di ruang makan ada meja makan. Kemudian selanjutnya fil hadiqah, ya, fil hadiqah, apakah misbah, atau syajarah, atau miqlamah, atau maktabah? Fil hadiqah. Hadiqah artinya adalah kebun, ya kan? Kebun. Tentu di kebun itu ada pohon. Nah, ada pohon. Misbah itu lampu artinya. Syajarah pohon. Miqlamah tempat pensil.
ataupun 40 pulpen. Jadi jawaban yang benar adalah syajarah. Ya, fil hadiqah syajaratun. Artinya di kebun itu ada pohon. Kemudian selanjutnya nomor 8 fil hammam, ya, di kamar mandi. Di kamar mandi apakah ada maidah, bantal atau miqlamah tempat pensil atau syurfah atau mirhab. Tentu mirhab, ya, toilet. Jadi di kamar mandi ada toilet. Jawabannya di. Selanjutnya nomor 9 fil ghurfah al-maktab, di ruang kantor. Apakah ada malabis atau faks atau sahnun atau syajarah. Tentu di ruang kantor itu tentu di dalamnya pasti ada faks, ya. Faks itu media untuk mengirim tulisan, ya, sama seperti sekarang ini kita mengirim pesan misalnya, berbentuk tulisan seperti koran sebagainya. Ya, artinya ketikan, bukan mengirim suara. Selanjutnya fil musallal bait, ya. Apakah qahwah atau zahriyah, televizon atau Quran. Fil musalla bait artinya musalla di rumah, ya. Tentu ada Al-Quran. Jawabannya yang benar adalah di. Baik, selanjutnya unzur wa qara' hadzan nas, ya. Artinya lihatlah dan bacalah teks ini. Ya, an-nasul awal. Artinya teks pertama, ya. Baitul am, baitu am artinya rumah pamanku ataupun rumah paman saya. Jadi di sini ismi Rishad. Nama saya Rishad. Li amun ismuhu Said Taufik. Ya, saya memiliki paman yang namanya Said Taufik. Wa huwa akhul kabir li abi. Dia merupakan abang dari ayah saya, ya. Li Sayyid Taufik baitu kabirun wa jamilun, ya. Said Taufik ini yang merupakan paman saya ini, ya, dia memiliki rumah yang besar dan cantik ataupun indah. Wa huwa fi syari' kalimaya rakmun 78 Samarinda, ya. Artinya dia rumah itu berada di Jalan Kalimaya nomor 78 Samarinda. Wa fil bait tabaqus sufli wa tabaqul ulwi. Artinya rumah itu ada lantai 1 dan ada lantai 2, ya. Nah, amamal bait syajaratun kabiratun. Di depan rumah ada pohon yang besar. Wahia syajaratun manja wa wara'al bait hadiqatun wasi'atun. Dan dia adalah pohon mangga, ya, dan di belakang rumah ada kebun yang luas, ya. Hadiqatun wasi'atun, kebun yang luas. Fit tabaqu ulwi syurfah wa ghurafun naum. Ya, apa artinya? Di lantai atas, ya, balkon, ada balkon dan ada kamar tidur. Nah, kemudian wahadhil ghuraf li Ismail wa Yusuf wa Ibrahim abnaul ammi. Ya, jadi ruangan ini untuk Ismail dan Yusuf dan Ibrahim, ya, yang merupakan anak-anak dari paman. Ghurfatun naum hadhihi lil Ismail. Ruang tidur ini, ya, untuk Ismail ibnu Ammil Kabir, ya, anak paman yang paling besar. Wahia ghurfatun nadhifah wa munaddamah, ya, dan dia mempunyai kamar yang bersih dan rapi. Fiha khizanatun wa malabisun wa sarirun wa wisadah. Di dalamnya ada lemari, ada baju, ada kasur dan ada wisadah bantal. Wa fit tabaqus sufli ghurafun katsirun aidan. Dan di lantai bawah, ya, ada kamar yang banyak juga. Minha ghurfatul julus.
Di antaranya tempat duduk, ya, wa ghurfatul maktab, ruang kantor, ya. Kemudian ghurfatul muzakarah, ruang belajar, ghurfatul akli, ruang makan, wal matbakh, dapur, wal musalla, ya, wa hammam, kamar mandi. Berikutnya, fi ghurfatul julus min dadah wahidah wa khamsatu karasi munazzamah. Di ruang duduk ataupun ruang tamu ada meja tamu, satu buah dan ada 5 kursi, ya, yang sudah diatur dengan rapi. Wa ala min dadah zahriyah, di atas meja tamu itu ada vas bunga. Wa fi zahriyah azharun jamilatun. Dan di vas bunga tersebut ada bunga yang cantik. Mislu zahratun, bunga-bunga yang cantik. Mislu zahratun wardah, ya, seperti bunga mawar, wa yasmin, wal yasmin, bunga melati, wa fawqal mindadah misbahun, dan di atas meja tamu itu ada lampu, ya, di atas bergantungan. Bukan di atas meja, tapi di atas bergantungan. Makanya dipakai fauqa. Ya, di atas bergantungan meja tamu itu ada lampu. Berikutnya, wa hadhil ghurfatul muzakarah, dan ini ruang belajar. Hiya waraul ghurfatul julus, dia di belakang ruang tamu. Wahya li Yusuf ibni Ammi Saghir, dia ini untuk Yusuf, ya, anak dari pamanku, anak yang paling kecil dari pamanku. Fiha mirsamah wa kitab wa miqlamah, ya, di sana ada buku, ada ada tempat pulpen, ada wa maktabun, ada buku, dan ada meja, ya, ada meja dan ada waraf, artinya rak. Rak untuk meletakkan buku. Hadhihi ghurfatul akli wa hiya janibul matbakh, ya, dan ini ruang makan, ya, dan dia di samping dapur. Fiha ma'idah kabirah. Di dalamnya ada meja yang besar, meja makan yang besar, ya. Ma'idah itu meja makan, ya, kabirah, besar. Jadi meja makan yang besar. Wa 'alal ma'idah ruzun, dan di atas meja makan itu ada nasi. Wa mil'aqah wa sahnun wa syai wa qahwah. Wa mil'aqah itu, mil'aqah artinya garpu. Kemudian sahnun artinya piring, syai artinya teh, dan qahwah artinya kopi. Selanjutnya wa hadhi ghurfatul maktab, ya, kemudian ini merupakan meja kerja, ruangan kerja ataupun ruangan kantor. Wahya li'am, dan dia, ruangan kantor ini, untuk paman saya. Ammi tajirun najihun ma'rufun. Jadi paman saya ini merupakan pedagang. Najihun itu sukses artinya, ya. Jadi pedagang yang sukses. Ma'rufun itu artinya terkenal. Jadi paman saya merupakan pedagang yang sukses dan terkenal di fil Madinah, di kota, ya, di kotanya. Fi ghurfatil maktabah hatifun, di ruang kantor atau ruang kerja tersebut ada hatif. Apa hatif? Ada telepon, ya. Kemudian wafaksun, seperti soal tadi. Ya, ada fax, kemudian ada watakwim, kalender, ada surah, ada gambar, wasa'ah, ada jam. Al-hatif wa fax ala maktabah, ya. Jadi telepon dan alat fax itu ada di atas meja. Kemudian watakwim, ya, kalender, surah, gambar, wasa'ah, jam. Jadi kalender, gambar, dan jam berada di alal haid, di atas dinding. Wajani bil matbakh hammam, dan di samping dapur ada kamar mandi, wal musalla, dan musalla. Fil hammam birkatun wa mirhad, ya, artinya di kamar mandi ada kolam, ya, ada kolam, kemudian ada mirhad, toilet, wama, dan air, wa mighrafah, wa sabun. Wa mighrafah artinya gayung, dan sabun artinya sabun. Jadi
Fil hammam birkatun wa mirhadun wa ma'um wa mighrafatun wa sabunun, yang artinya di kamar mandi ya, itu ada kolam dan mirhad artinya toilet, wa ma'un artinya air, wa mighrafah artinya gayung, wa sabun dan sabun. Ya, di kamar mandi ada kolam dan toilet dan air dan gayung dan sabun. Nah, itu maknanya. Kemudian berikutnya di sini ikhtar as-sah al-wibah. Ya, artinya pilihlah jawaban yang benar. Soal ini ada A, B, C, D. Ini merupakan soal pilihan ganda ya. Tentunya kita harus memilih salah satu dari 4 jawaban yang benar. 4 pilihan jawaban ya. Yang pertama, unwan baiti ammi syari. Ini kita sesuaikan dengan teks yang ada tadi. Itu juga amama baiti ammi, nah di depan rumah pamanku, apa jawaban yang benar. Begitu juga nomor 3, fil ghurfah an-naumi, ya. Jadi di ruang tidur, ya, ruang tidur di cerita paman, di teks cerita paman tadi apa? Apakah wisadah bantal atau maqlamah tempat pulpen, atau kalam pulpen, atau maktab meja. Begitu juga nomor 4, fit tabaqo ulwi, ya, di lantai atas, ya, apa tadi. Itu disesuaikan dengan teks yang sudah kita pelajari tadi. Berikutnya ada tadrib tsani, ya, latihan kedua, yaitu ajib wafqan di nas al-qira'ah. Jadi jawablah ya soal ini sesuai dengan teks tadi, ya, teks yang sudah kita baca bersama tadi. Berikutnya ada al-hiwar. Hiwar di sini sudah ada misal, ya. Fil hammam as-sabun. Kemudian kita perlu memasukkan kata tanya berupa madza, ya, madza fil hammam. Nah, garis miring ini, sabun ini jadi jawabannya, ya. Nah, fil hammam, ya, fil hammam sabun. Nah, ini konsep dan rumusnya. Jadi misal di sini fil hammam garis miring sabun. Begitu juga nomor 1 ini soalnya fil maqlamah garis miring mirsamah. Jadi kita perlu tambahkan madza fil maqlamah, jawabannya fil maqlamah mirsamah. Nah, seperti itu. Begitu juga seterusnya, ya. Nah, madza ala min dadah zahriyah. Kemudian madza alal haid as-sa'ah. Nah, begitu jawabannya. Nomor 4 begitu juga. Madza amamal bait hadiqah. Selanjutnya nomor 5, madza fi ghurfatil maktab al-fax, ya, ataupun fax. Nah, selanjutnya nomor 6 ala sarir, ya, madza kita tambahkan madza di depan, madza ala sarir, ya, ala sarir ghita. Kemudian madza fi ghurfatin naum wisadah, ya, apa yang ada di ruang tidur. Di ruang tidur ada bantal. Madza fil khizanah sirwalun, apa yang ada di dalam lemari. Di dalam lemari ada celana. Selanjutnya madza janibil matbakh hammam. Artinya apa yang ada di samping dapur. Di samping dapur ada kamar mandi. Madza 'alal ma'idah qahwah. Apa yang ada di atas meja makan? Di atas meja makan ada kopi. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah, di sini juga seperti itu, tadrib asani, ya, ajril al-hiwar kama fil misal. Jadi lengkapi hiwar ini seperti contoh yang ada di sini, ya. Di sini ada di misalnya amamal madrasah
garis miring nadhirul madrasah. Man amamal madrasah, ya jawabannya amamal madrasah nadhirul madrasah. Begitu juga seterusnya. Man wara al matbakh, ya wara al matbakh ummi. Begitu juga seterusnya. Man amamal bait abi. Jadi nanti silahkan disesuaikan ya sebagaimana contoh yang sudah diberikan. Berikutnya ada tadrib as-salis ya, artinya latihan 3. Nah, ini juga kita lengkapi ya nomor 1 hingga nomor 10 ini dengan kalimat seperti contoh di sini. Yang pertama di pertanyaannya kita tambahkan liman ya. Kemudian di jawabannya setelah jawaban itu terjawab maka kita tambahkan li. Nah, li Utsman, dalikal baiti li Utsman, karena ini pertanyaan tentang kepemilikan ya, liman punya siapa. Seperti misalkan di sini di misal ada bait ya, Mahmud garis miring Utsman ya. Bait garis miring Mahmud garis miring Utsman. Nah, jadi tambahkan liman dzalikal bait ya Mahmud ya. Kemudian jawabannya dzalikal bait li Utsman. Nah, begitu juga berikutnya. Pertanyaan liman dzalika sahnun ya. Ya Hamid dzalika sahnun li Rashidah. Jadi seperti itu. Berikutnya seperti itu juga liman ya, liman dzalikal wisadah ya Rifqi ya, jawabannya dzalikal wisadah li Rizqi. Kemudian nomor 3, liman dzalika sabun ya Mas'ud ya, dzalika sabun li Amir. Seperti itulah contoh misalkan dari 1 dan 3 yang telah Bapak berikan ya. Tinggal nanti 4 dan 10 disesuaikan saja ya, sesuai dengan misal di atas dan juga contoh yang sudah Bapak sampaikan tadi. Kemudian berikutnya di sini ada tarkib ya. Ini ada tarkib undur, wa'id, wahfaz ya, artinya lihatlah dan ulangi serta hafalkan. Khabar muqaddam dan mubtada muakhar ya. A, perhatikan contoh kalimat A di bawah ini. B, cermatilah mana yang disebut dengan mubtada dan mana yang disebut khabar. C, bandingkan dengan contoh kalimat B. Baik, kita lihat sekarang ya, di sini contoh A. Contoh A di sini ada nomor ya, contoh dan arti. MK itu mubtada khabar. Jadi yang pertama al-hadiqah wara al-bait, yang artinya kebun ada di belakang rumah. Ada al-wisadah ala sarir, bantal itu di atas ranjang. Ada sayyarah amamad darajah, mobil itu di depan sepeda. Jadi keterangannya contoh A adalah contoh dengan struktur yang normal, di mana mubtada yang menjadi subjek menjadi kata yang pertama di sebuah kalimat. Sedangkan khabar yang menjadi predikat dengan bentuk kata keterangan tempat menjadi kata yang jatuh setelah mubtada ya. Nah, jadi khabar itu setelah mubtada. Kemudian B, kata yang bergaris bawah adalah mubtada. Yang bergaris bawah itu adalah mubtada. Kata yang tercetak tebal ya berwarna merah adalah khabar. Kemudian contoh di atas menekankan aspek mubtadanya. Nah, jadi bisa kita lihat di sini ya, seperti di contoh al-hadiqah wara al-bait. Hadiqah itu merupakan mubtada, kemudian wara al-bait adalah khabar ya. Predikat itu berfungsi untuk bentuk keterangan tempat ya. Begitu juga dengan mubtada itu sebagai subjek. Berikutnya contoh B, 2 contoh B, wara al-bait hadiqah ya. Kemudian ala sarir wisada, di atas ranjang ada bantal ataupun terdapat bantal. Amamad darajah sayyarah. Nah, di depan sepeda ada ataupun terdapat mobil. Jadi keterangan di sini ya, kata yang tercetak tebal
adalah khabar muqaddam atau tebal ya, yang tidak ada garis bawahnya yang berwarna merah. Kemudian kata yang bergaris bawah adalah mubtada muakhar. Contoh di atas menekankan aspek khabarnya. Contoh B di atas merupakan kebalikan dari contoh A, di mana di contoh A mubtada diletakkan di awal kalimat, sedangkan khabar berada setelahnya. Sedangkan pada contoh B kedudukan katanya dibalik, khabarnya didahulukan yaitu menjadi khabar muqaddam dan mubtadanya diakhirkan menjadi mubtada muakhar. Ya, kemudian susunan ini hanya berlaku untuk khabar yang terbentuk dari kata keterangan tempat. Kemudian selanjutnya susunan seperti ini dapat mempengaruhi arti. Lihat contoh B kemudian bandingkan dengan contoh A. Kata ada atau dapat pada contoh di atas dimunculkan untuk memudahkan penerjemah menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Selanjutnya setiap mubtada harus diberi alif, al ya, ataupun alif lam jika bukan nama seseorang, kota, dan lain sebagainya. Akan tetapi jika dibalik sehingga menjadi mubtada muakhar, maka tidak diberi alif lam. Berikutnya dua kata tanya ya. Kata tanya di sini ada 3 jenis. Ada liman ya. Liman itu milik siapa, kemudian man dan madza. Man itu siapa. Kemudian madza itu apa ataupun apa saja. Jadi ini contoh mubtada kabarnya madza fil hammam, apa yang ada di kamar mandi. Artinya fil hammam as-sabun ya. Fil hammam sabunun. Ya, di kamar mandi ada sabun. Kemudian contoh pertanyaan man ya, man amamal madrasah. Amamal madrasah mudarris. Itu jawabannya. Kemudian liman. Liman zalikal bait li Utsman. Ini contoh dari kata tanya man, madza, dan liman. Kemudian berikutnya di sini ada tadrib wahid. Ya. Latihan pertama. Ghair kama fil misal ya. Jadi kita diperintahkan untuk mengikuti contoh yang ada di sini. As-sabun fil hammam. Fil hammam as-sabun ya. Kemudian al-ma'u fil hammam. Tentunya kita balik fil hammam fil hammam ma'un. Ya, tidak lagi memakai alif lam seperti yang pertama. Kemudian berikutnya ada al-hatif fil ghurfatil maktab. Nah, kemudian kita jadikan kalimatnya berubah menjadi fil ghurfah fi ghurfatil maktab hatifun. Berikutnya asyajaratu fil hadiqah menjadi fil hadiqah syajaratun. Jadi alif lam ya sesudah kata itu dihilangkan ya. Yang pertama ada asyajarah, kemudian ketika sudah diubah maka tidak ada lagi alif lamnya. Kemudian berikutnya itu kita mengisi tadrib asani yaitu ba' as'ilah aina madza man liman. Jadi di sini kita perlu memasukkan soalnya ya, apakah memakai liman atau memakai madza atau memakai man atau memakai aina, terserah ya, sesuaikan dengan jawaban yang ada di depan ini. Jawaban yang ada di depan ini apakah kita masukkan aina, liman, man atau madza. Kemudian berikutnya tadrib salis ya. Tadrib salis ini kita diminta untuk imla ya. Imla ini menulis liman hadzal bait li ammi alal mindadah zahriyah wa fi zahriyah azhar. Di atas mindadah ya. Mindadah ini artinya meja tamu ya, ada vas bunga dan di vas bunga ada bunga-bunga ya, ada berbagai macam bunga. Kemudian berikutnya ada tadrib 4 ajib anil as'ilah al-atiyah. Liman hadza syai' ya.
Nah, pertanyaannya punya siapa teh ini? Ya kita jawab. Nah, teh ini punya siapa misalnya. Kemudian soal berikutnya, madza fi ghurfatil akli? Apa yang ada di kamar tidur? Nah, silakan dijawab. Ya, sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari di atas. Berikutnya ada tadrib khamis ya ataupun latihan 5. Di sini diminta untuk kita menerjemahkan ya kalimat ini kepada bahasa Indonesia ya dengan terjemah yang baik. Nah, kita terjemahkan nih misalnya fit tabaq ulwi ghurfatun naum ya, di lantai atas ada kamar tidur ya. Wa min tabaqus sufli ya, lantai bawah ada ghurfatul julus. Ada ruang duduk ataupun ruang tamu, wa ghurfatul maktab, ruang kerja, dan ghurfatul mudzakarah, ruang belajar. Jadi kita terjemahkan semuanya ke dalam bahasa Indonesia secara baik dan benar. Kemudian tadrib sittah ya, 6. Latihan 6. Ghayyir kama fil misal. Jadi tulislah sebagaimana contoh yang ada di sini. Fil hammam as-sabun. Ya, kemudian kita ubah as-sabun fil hammam. Ya. Contoh misalkan wara'a ghurfatil julus musalla. Kita ubah al-musalla ya, al-musalla wara'a ghurfatil julus. Gitu ya. Berikutnya misalnya fi ghurfatil maktab at-taqwim. Nah, kita ubah jadi at-taqwim ya fi ghurfatil maktab. Seperti itu dan kemudian istami jayyidan ya. Nah, ini sudah memasuki pada latihan dalam mendengar. Kemudian ini merupakan produksi teks secara berkelompok ya. Kita nanti diminta untuk mengerjakan teks secara berkelompok. Tentunya kita membutuhkan ya 4 anggota kelompok nanti yang akan dibentuk oleh guru. Mungkin demikian ya tentang bab al-bait ini ataupun bab tentang rumah. Semoga ada manfaatnya dan bisa dipahami tentang penjelasan yang telah Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.